Yuk bantu subscribe. Kalau ada pertanyaan nahwu sorof, tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi rubihi wa nabi asrari bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita buka dulu Pak ya dengan pembacaan Fatihah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemudahan, diberikan keistiqomahan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masuk pada sesi pembahasan bedah i'rabnya. Oke. Jadi yang benar itu bukan suatu kebetulan gitu loh, tapi berdasarkan kaidah baik itu nahwu ataupun shorof nantinya Pak. Kita coba buka dari yang pertama. Ini mungkin sepakat ya bacanya apa? Subhu, karena ikut pada yang wal isya'u kemarin itu ya. Wal isya'u adzuhru wal asru wal maghribu wal isya'u was subhu. Maka Bu, kemudian di sini biar jelas subhu itu apa maksudnya, karena secara harfiah subuh itu mempunyai arti secara bahasa awalun nahar, awal siang. Maka biar tidak salah paham, oh ini bukan waktu maksudnya, bukan wasubuh dan waktu subuh, bukan seperti itu. Ditegaskan dengan adanya tafsiriyah. Oke, jadi ini namanya tafsiriyah Mbak Nelly, yang bacanya ayun. Ada ayun memang, tapi ayun itu ayun mausul kalau nggak salah ya. Ayun itu. Nah, ya Ustaz. ada kalimat isim. Kalau seperti ini kalimat huruf ya, namanya harfu tafsir. Misalnya yang kalimat isim itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu baru ayun. Ya. Nah, tapi kalau seperti ini adalah kalimat huruf, namanya harfu tafsirin. Maka yang perlu kita perhatikan, kalimat yang jatuh setelah tafsiriyah dia menjadi badal kan? Menjadi apa? Badal. Badal ikut pada mubdal minhu. Apa itu badal? Badal itu kan macamnya ada 5, dan ini adalah badal yang kulli minal kulli, badal yang pertama, yaitu menjelaskan sama persis dengan yang dijelaskan itu. Oke. Sehingga kalau di sini dibaca as-subhu, maka di sini harus dibaca sholat buais. Iya. Ya, sholat tuhu. Kira-kira sambian baca sholatihi tadi itu Bu, apa yang terbayang Bu? Ya kan awalnya saya nggak lihat buku tadrib dulu Ustaz, jadi sengaja berlatih. Nggak apa-apa, ya balas nggak pakai kisi-kisi ya, nggak apa-apa Bu. Iya, sengaja berlatih dulu. Saya mau ngukur ini perkiraannya sambian itu jadi apa gitu loh Bu, maksudnya Bu. Ini mudhof ilaih dari ayi gitu Ustaz. Mudhof ilaih dari ayi. Oh iya iya ayi iya. sholatihi gitu. Baik ya Bu ya. Baik. Nah, jadi ya ini karena yang dimaksud sholat ya, sholat subuh ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa adanya ini untuk menjelaskan ya, menjelaskan atau menafsirkan apa yang dimaksud dengan subuh. Bisa saja waktu, bisa saja sholat. Maka di sini dengan adanya sholatuhu, maka keraguan itu hilang ya. Fungsi badal itu seperti itu loh Pak, untuk menjelaskan hukum. At-tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitatin huwal musamma badala, itu di alfiyahnya. Nah, tanpa wasitoh ya. Kalau pakai wasitoh itu namanya atof, menggunakan salah satu huruf ataf. Jadi kira-kira seperti itu. Wasubhu ay sholatuhu. Oke. Berarti ini sekaligus menjadi idhofah ya Pak. Berarti mahal hu di sini adalah mahal jar menjadi
mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Tapi karena mabni, dan cara baca kalimat isim domir itu menyesuaikan, Pak. Andai kata di sini solati, itu biasanya dibaca hi. Tapi kalau sebelum domir itu dhammah, dibaca hu ya, sholatuhu. Jadi dia menyesuaikan, munasabah ya, menyesuaikan dengan harkat sebelumnya. Karena bayangkan coba kalau dibaca sholatuhi itu sulit nggak kira-kira? Sholatuhi. Sulit orang Arabnya. Atau sholatihu, ya sulit. Maka disesuaikan sholatuhu, sholatihi ya. Itulah cara baca domir. Oke, lanjut. Wahwa lughatan, mungkin di sini benar semua. Wahwa lughatan. Nah, ini adalah khobar. Ada yang salah sampai di sini tadi? Wahwa lughatan, adapun secara bahasa yang dimaksud subuh ya, bukan kembali pada sholat, tapi kembali pada subuh. Subuh itu secara bahasa apa? Ya, maka dikatakan awalun nahari. Itu permulaan siang. Awal siang itu disebut subuh. Nah, oke. Apa bacaannya ini? Wasumiyat. Ya, wasumiyat. Ada yang baca sumiyati kata tadi itu. Ustaz. Apa? Ya saya Ustaz. Ustaz. Apa baca apa tadi? Sumiyati. Sumiyat ya, memang ya. Kalau ada alifnya di sholatuhunya. Tapi mirip sumiyati ya bacaannya, bos. Oke, jadi kenapa dibaca sumiyat? Ya, sesuai dengan kisi-kisi i'rab yang ada berupa fi'il madi majhul. Dan maknanya di seperti itu. Bolehkah kita baca wasamaitu? Ya gak apa-apa, Pak. Atau wasamaita dan engkau memberi nama misalnya. Tapi ini masalahnya engkau siapa? Atau wasamaitu dan saya memberi nama. Loh kok sok-sokan saya memberi nama gitu kan? Dimarahin musannifnya, Pak, karena ini yang dimaksud adalah diberi nama. Ini naibul fa'ilnya sholatuhu, sholat subuh tersebut ya, bidzalika dengan subuh. Kenapa diberi nama subuh? Nah, lifi liha fi awalihi. Sampai di sini jelas ya untuk i'rabnya sesuai dengan kisi-kisi i'rab yang ada. Wasumiyat sholatuhu bidzalika li fi'liha fi awalin nahari. Oke, tak besarkan seperti ini ya. Tapi gak nyambung nanti materinya. Kelihatan semua, Ustaz. Kenapa? Kalau terlalu besar kayak gini lah, kayak gini aja cukup. Iya, sedang ya. Ya. Yang sedang aja. Oke. Tapi harus seperti ini ya. Ini lumayan. Oke, berikutnya adalah apa bacaannya? Walaha. Ini kalau kita lihat kisi-kisi i'rabnya ada kandungan khobar muqaddam, Pak. Khobar muqaddam dan baginya seperti itu. Walaha dan baginya, bagi sholat subuh maksudnya, kal asri ialah seperti sholat asar. Cuma ini tidak boleh kita jadikan khobar ya, kan khobar baru walaha. Ini baru mubtada'nya. Maksudnya nggak boleh juga jadi mubtada karena ini jar majrur. Maka dibaca apa? Walaha kal asri khamsatu au qatin ya. Jadi tanwinkan ya, tanwinkan. Untuk yang takut sama tanwin, silakan. Nanti setiap isim itu tanwin kan, Pak? Karena tanda dari kalimat isim adalah tanwin kan. Ahaduha, oke? Apa bacanya? Ahaduha. Paham tadi itu ya, padahal mubtada di sini. Adapun salah satunya sekaligus jadi apa? Mubtada dan idhofah. Dan adapun salah satunya, ini jadi khobar waktul fadilati wa huwa awwalul waqti. Jadi waktu jadi khobar, al fadilati mudhafun ilaih, Pak.
Bahwa awalul waktu. Nah, waktul fadilah itu kapan dilakukan sholat itu? Awalul waktu, di awal waktu. Waktu. Oke. Jadi gampang ya untuk i'rabnya, jelas ya. Laha khobar muqaddam, terdiri dari jar majrur khobar muqaddam, kemudian khamsatu jadi mubtada muakhar, auqatin mudhafun ilaih. Maka Nah, hukumnya jar makna fadilah di sini apa ya, Ustaz? waktul fadilah yang Ya, waktu utama, Pak. utama ya. Ya, waktul fadilah itu waktu utama. Oke. Oh iyalah, lupa agak diterjemah ya. Oke, sampai di sini terjemah. Nah, coba wasubhu berarti dan sholat subuh gitu kan? Maksudnya sholatnya. sholat itu Ya. Bahwa lugatan dan apun secara bahasa awalun nahari apa artinya, Pak? Awal awal siang. siang, Awal siang. permulaan Nahar siang. itu siang, Pak ya. hari. Kalau malam disebut Lail. Lail. air. Wasumiyat sholatuhu dan Dan Dinamakan sholatnya. di sini diambil dari kata samah ya, samah yusami tasmiyatan. Ini sering ya saya jelaskan terkait dengan samah. Jadi sama itu kalau tidak dimabnikan majhul maknanya memberi nama. Berarti ketika dimajhulkan dia menjadi pasif, Dinamakan. mempunyai makna di, dan diberi nama sholatnya tersebut disebut dengan apa? Bidzalika dengan subuh, karena mengerjakannya fi awalihi di awal Waktu. ya, Awal di awal siang. waktu siang. Maksudnya seperti itu. Untuk mufradat nggak ada yang mau dicek lagi ya. Fi'lun itu Aman, masdar aman, dari aman. fa'ala yaf'ulu ya. Fa'ala bukan yaf'ulu, yaf'alu, fa'ala yaf'alu. Ya fi'lun. Walaha kal asri khamsatu awqatin. Ahaduha Adapun yang satu dari yang kelima, waktul Salah satunya. fadilati ya, salah satunya adalah waktu fadilah sebagaimana tadi. Jadi fadilah itu maknanya utama, Pak Ahmadi tadi yang nanya fadilah. Fadilun tu fadilah, ya, keutamaan. Jadi mempunyai waktu yang mulia gitu loh. Karena kebalikan dari fadilah itu adalah radilah, yang hina sebenarnya, yang tidak berharga. Fadilah itu mempunyai makna maziyah juga, keunggulan. Kapan dilakukan? Yaitu di awal waktu. Wasani waktul ikhtiyar. Ya, waktu oke, ini ikhtiar. jadi huruf ataf tapi di sini jadi mubtada, Pak ya. Jadi mubtada karena tadi diikutkan. Kenapa disebut ataf? Karena ini mempunyai hubungan dengan Ahadu. ahaduha. Oke. Tapi secara jumlah ya, tetap ketika diatafkan itu adalah jumlahnya, maka di sini tetap jadi mubtada, karena kalau dijadikan ma'tuf nanti berikutnya jadi apa? Wasani Jadi Nah, repot kan? jadi bingung Di ntar. sini jadikan mubtada, di sini adalah khobar waktul ikhtiar. Apa arti ikhtiar, Pak? Waktu yang ikhtiar, waktu yang bisa dipilih gitu lah ya. Ya, ikhtiar itu makna secara bahasa itu adalah pilihan, hak memilih, hakul ikhtiar. Jadi yang kedua itu ya silakan sholat atau tunda dulu. Nanti. Ya, seperti itu. Maksudnya secara hukum memang boleh milih seperti itulah. Wa dzakarahu fi qaulihi, sampai kapan? Wa awwal waktiha, ini awal mulanya, awal waktunya adalah tulu'ul fajris tsani ya. Terbitnya fajar kedua. Iya. Sampai kapan? Wa akhiruhu fil ikhtiyari ya. Akhirnya Jadi ini sebenarnya awal waktiha tulu'ul fajris tsani ini ya bisa waktul fadilah, bisa kalau dikerjakan di awalnya berarti dia kebagian waktul fadilah. Tapi kalau sudah akhiruhu fil ikhtiyari ilal isfari, nanti mempunyai apa, keutamaannya bukan yang pertama ya, tidak mempunyai waktu yang utama maksudnya.
Waktu Tapi ikhtiar dia jadinya. kebagian waktu ikhtiar. Waktu Sampai ikhtiar. kapan? Mulai dari waktu terbitnya fajar kedua. Fajar apa namanya, Pak? Fajar Sani. Fajar Sodik. Fajar. Iya, fajar sani itu disebut fajar apa? Fajar Sodik. Fajar sodik. Ya, kalau fajar pertama itu disebut fajar Azib. Gosip. kadzib. Ya. Oke. Terus sampai kapan? Ilal Dan akhirnya waktu isfari. ikhtiar. Apa yo arti isfar? Kuningan ke Kuningan. Sinar, Hingga perginya. bersinar. Itu pakai shot, Pak. Yang Ini perginya Fajar, Ustaz. Jadi hingga perginya Fajar. Safar, dari Safar. Safaro. enggak, biar tidak ada dusta di antara kita, Pak Furkon. Kita buka dulu. Ya. Apa Oh, itu? Oh, benar. Bukan, itu masih asfar. Ternyata nggak ada di sini. Kalau memang kamus ini sudah tidak mengatasi, ya, kita coba buka kamus opsi berikutnya. Oh, ini safaru as-subuh atau asyroko. Ini, Pak, ya. Diambil dari kata ini, Pak. Pak, jelas ya, jelas ya. Ya. Kelihatan ya bahwa Ya. safaru subhu misalnya adha'a ay asyroko mempunyai makna bersinar. Sinar, Ya, ya. bersinar. Oke. Baik. Itu bacanya isfar ya, bacanya isfari. Nah, oke. Wah, oh ya Allah. Ini, Ini Pak. itu dia awal Ya tadi. Allah, astagfirullahaladzim. Ternyata ada di sebelakangnya ya. Makna dari kata isfar apa? Wahwal Ram. doa. Jadi sama persis ya di kamus seperti itu tadi. Oke, wasalisu dan yang ketiga apa? Yang Waktu ketiga adalah Jawazi. waktul Jawazi. jawazi. Ya, Waktu Jawazi. waktul jawazi. Kapan waktul jawazi? Maka musannif wa asyara lahul musannifu biqaulihi. Ini sama persis ya i'rabnya, Benar, asyara biqaulihi. fi'il madhi, fa'ilnya adalah musannifu. Terus kemudian biqaulihi jar majrur, wa fil jawazi bi Ai bikarohati. bi karahatin. Bikarohati. Maksudnya dia boleh tapi ada kandungan karohahnya, Pak. Karohah itu kemakruhan, ya. Boleh tapi bi karahatin. Oh gitu ya. Ya, Kenapa ada ilahnya ya Ustaz ya di belakangnya ya? Kiraan saya tuh maksudnya kapan dilakukan? Dia melakukannya sampai gitu loh, Pak. Sampai tulu isyamsi, sampai terbenamnya, sampai Terbit matahari. terbitnya matahari. Saya pikir tadi ai bikarohati yaitu mulai dari waktu makruh ila tulul samsi gitu kiraan saya gitu. Karena Enggak. bi. Jadi kalau kita baca ininya, Pak, takribnya, nah coba kita baca takribnya kan dikatakan wa awwalu waqtiha tulu'ul fajri tsani kan, mulai dari terbitnya fajar kedua dan akhirnya fil ikhtiar karena mempunyai beberapa waktu. Fil ikhtiar itu sampai isfar, sampai mulai bersinar lah kan, apa biasanya, Pak, ya, kayak cahaya itu ya, cahaya-cahaya di sebelah ufuk timur ya, Timur. ya agak kemerah-merahan itu loh, tapi masih belum terbit matahari ya, itu disebut waktu ikhtiar. Kemudian waktu yang kedua mana ini? Wahwal idho'atu ya, sampai tadi ada sinar. Wasalisu Sinar. waktul jawazi, yang ketiga ya, wasalisu waktul jawazi kan seperti ini. Ya. Kemudian sambungannya di sini, Pak. Wa akhiru fil ihdiyari ilal isfari wa fil jawazi. Oh, berarti ada waktu jawaz ila tulu isyamsi sampai di sini, Pak. Oh, Nah, ditambahkan waktu jawaz itu waktu yang ketiga. Nah, sebenarnya ada waktu yang keempat, nanti jawazun bila karohatin, yaitu Jawazun itu maknanya diperbolehkan, Ustaz. Betul. Kenapa, Pak? Jawazun itu maknanya apa? Maknanya boleh, Pak. Boleh ya, diperbolehkan. Ya, masih diperbolehkan. Ya. Tapi bila karohatin, yang pertama bi karohatin, yang kedua bila karohatin. Ini
Seharusnya bila karohatin dulu ya. Kalau boleh mengomentari, Pak. Kan tadi kan diurut mulai dari waktu utama kan, Iya. kedua waktu jawaz. Tapi jawaznya bila karoha seharusnya. Nah, yang ketiga bi karohatin karena ini agak siang sudah. Sampai kapan? Sampai ila tulu'il humrati. Hmm. Sudah negatif gitu ya, dipositifin lagi gitu ya. Bila. Ya, jadi ya kan. Humrah ya hamrat Seperti itu. Yai. Kenapa, Pak? Il hamrat ya humrah. 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 Kita coba cek ya. Biar Pak jelas. Umroh Biar Biar yakin, sinar. Pak. Humrah. dari Wah, Ahmad. itu apa? Kita lihat di kamus itu warna merah. Gak ada ya yang makna yang mempunyai arti Hamrah. merah itu Ya, nggak ada. hamrah ya. Oke, Humrah. seperti itu. Humairah. Humrah. Humairah. Ya, Oh iya, yang paham kalau kemerahan. kemerahan. Humairah. Oke, berikutnya adalah wal khamisu waktu Khamisu waktu tahrimi. tahrimi. Ini sudah waktu tahrim. Mau tidak mau harus dikerjakan, yaitu mengakhirkan. Jadi bakiyaya beko. Bakiyaya beko, sekali lagi kalau kita lihat di kamus itu sebenarnya ada dua opsi, Pak. Bisa beko, ya beki, Oke. bisa bakia, ya beko. Oh, Ya, maknanya tinggal atau tetap atau maknanya kekal. tersisa. Saya sempat juga, apa kira-kira perbedaan bakiyah dengan beko? Bakiyah ya beko dengan beko ya beki. Ternyata untuk yang fasih, luwatun fasih itu adalah bakiyah ya beko. Kalau beko ya beki itu tidak terlalu dipakai seperti itu. Maka lebih baik kita bacanya bagi ya beko. Dalam Al-Qur'an juga wa ya beko wajhu rabbika Wajhu dzul rabbika. jalali wal ikram. Karena kalau kita lihat dalam kamus ini nggak ada perbedaan ya antara bagi ya beko atau beko ya beki. Sebentar. Oke, takhiruha ila ayyabako minal waktu. Berarti kalau ya beko di sini mutal alif, Pak ya. Kalau baki ya bako, kalau dibaca bako ya beki itu mutalia, sehingga konsekuensinya kalau ada an menjadi Bakia. ayah beki ya gitu loh. Nah, kalau dibaca ya beki ya. Tapi kalau kita baca baki ya bako, maka itu mutal alif. Jadi baki ya bako minal waktu malah ya sa'uha. Oke. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa itu fi'il mudhari dari wasi'ah ya, wasi'ah yasa'u ya. Kalau ada la nafi standar seperti ini namanya harfu nafiin standar, dia tidak mempengaruhi terhadap hukum fi'il mudhari'nya. Cara baca fi'il mudhari'nya tetap dibaca yasa'u. Ya, berarti wa huwa ta'khiruha ila ayyabqa minal waktu malah yasauha. Kapan waktu tahrim itu mengakhirkan sampai apa? Kalau kita terjemahkan itu waktu yang terakhir ini kan waktu haram atau tahrim ya. Mengakhirkan pelaksanaan sholat Sampai tidak cukup waktunya. sampai tidak cukup ya. Yang waktu yang tersisa tidak cukup untuk melaksanakannya. Ya. Nah, Ya. ya itu waktu haram. Makanya dicontoh. Artinya, tapi tetap dia dituntut untuk sholat di situ kan, makanya disebut waktu tahrim, waktu haram. Dia di satu sisi wajib melaksanakan, tapi di satu sisi Dikerjakan juga dia tahrim haram. karena tidak mencukupi. Iya. Ya, misalnya hanya kebagian satu rakaat, ya tetap dia disebut sholat ada seperti itu, Pak. Walaupun ya haram. Nah, Kalau haknya itu kembali ke sholat atau ke waktu, Ustaz? apa Pak? Haknya itu, domirnya. Sebentar. Ya, haknya itu. Kembali waktu, Pak. Bak waktu ya? Iya. Oh, oke. Wah, sebentar. Kembali ke apa? Sebentar, apa tadi? Redaksinya mengakhirkan sholat ila ayyabqa sampai tersisa, ya, sampai waktu yang tersisa itu ya.
Minal, oh ya kan, karena minal waktu yang tersisa itu apa? Minal waktu. Jadi kita balik Pak, karena minnya di sini min tabyin namanya, min bayan. Jadi kalau menerjemahnya itu adalah mengakhirkan sholat sampai apa? Mengakhirkan sholat atau hingga waktu. Jadi ini terjemah duluan Pak. Hingga waktu yang tersisa gitu loh Pak. Itu Oh, iya, cara iya, iya. menerjemah dari min bayan. Tidak cukup untuk melaksanakan sholat gitu loh Pak. Ada pertanyaan dulu? Satu orang? Afan mau nanya Ustadz, Ya silakan. ini Ustadz yang kan di Atadrib ini kan yang ilal isfari Ustadz, kan kisi-kisinya itu jar majrur, khobar, wa jumlah, wa awal waqtiha. Habis itu ila akhirih maqulul qawli fi mahal jar badal. Saya mau nanya, maqul qawli itu apa Ustadz? Oke, tapi ini jelas ya, wa akhiruhu kan mubtada ya. Nah Fil Ustadz, jelas ya. ikhtiyari ini jar majrur sekaligus khobar. Cuma di sini Khobar. nggak ditulis ya, karena ini lebih singkat lagi kalau yang di Iya, slide ini, versi slide. Oke, makulul qaul mana? maqul qawli wa awal waqtiha. Wa wasani waktu ikhtiyari wa dzakarahu fi qaulihi ya. Wa awwalu waqtiha. Makulul qaul itu jadi apa? Makulul qaul. Makulul qaul itu adalah qala yaqulu qaulan wa maqalan, seperti itu. Makulun fa huwa qailun wa dzaka makulun. Yang diucapkan dari suatu perkataan. Nah, ini kalau dalam bahasa kita itu adalah kutipan. Jadi musonib itu, ini kan perkataan Abu Syuja, Pak. Ya, ini Ustaz. perkataan siapa? Wa awal waktiha Abu ini Syuja. Abu Syuja Syuja. yang punya kitab takrib. Nah, kemudian nyebut Ibnu Qasim yang kedua waktu ikhtiyar, dan dia musonib Abu Syuja menyebutnya di dalam perkataannya. Kemudian dikutiplah apa isi perkataan Abu Syuja gitu loh. Jadi makulul qaul itu adalah isi dari suatu perkataan. Sehingga ini kalau dijumlahkan kira-kira jadi apa? Nah, lihat jadi badal di sini. Karena qaulihi dengan wa awwalu waqtiha sampai isfari ya, ilal isfari itu menjadi satu kesatuan dengan qaulihi. Qaulihi itu apa isinya gitu loh. Jadi itu yang disebut dengan makulul qaul. Oh, nah, Ustaz. Kayaknya ngerti, Ustaz. Sekarang Ustaz. Ya. Ya, apa kalau dalam bahasa Indonesia ada yang bisa mencontohkan? Saya ketemu sama Pak Ahmadi misalnya ya. Beliau mengatakan saya tidak mau pergi, Ustaz. Nah, seperti itu ya misalnya ya. Berarti saya tidak mau pergi itu adalah isi perkataan disebut makulul qaul dari Pak Ahmadi misalnya, seperti itu ya. Maka diikutkan nanti itu jadi apa kira-kira? Nah, kalau di sini fi qaulihi jar majrur qauli, berarti fi mahalli jarrin nanti isi perkataannya. Itulah yang dimaksud dengan makulul qaul. Lanjut. Pak Ahmadi, silakan bisa diterjemah. Silakan bisa diterjemah ulang, kita selesai ya. Saya, Ustaz. Iya, kan sampean yang mumtaz ya. Yang nggak salah. Kan kemarin itu Kebetulan, yang Ustaz, yang nggak salah, ini dihukum suruh baca. Ya, separuh Ustaz ya. Gak apa-apa, nanti tak bantu ya, biar teman-teman yang bantu juga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasubhu ay salatuhu wa huwa lughatan awwalun nahari. Dan sholat subuh itu artinya sholat subuh yang secara bahasa dilakukan pada awal siang. Awalun nahar, permulaan siang. Wasumiyat sholatuhu, dan dinamakan sholat subuh ini bidzalika, sholat subuh ini liha karena dikerjakan, karena mengerjakannya fi awalihi, di awal waktu permulaan siang. Walah kalau asri,
khamsatu awqatin. Ahaduha waqtul fadilati wa huwa awal waqti. Wa huwa awal waqti. Walaha, dan sholat subuh kal asri seperti sholat asar, yaitu ada 5 waktu. Khamsatu awqatin, ada 5 waktu pengerjaannya maksudnya. Ahaduha waktu fadilah, ahaduha waktu fadilah, salah satunya, ahaduha salah satu waktu yang utama adalah wahwa awalul waktu, yaitu dikerjakan pada awal waktu. Jadi gini Pak, ahad dua, adapun salah satunya, salah satu waktu yang 5 gitu. Ini Pak sebagai khobarnya adalah waktul fadilah, bukan adapun salah satu waktul fadilah, gak seperti itu. Okay. Tadi ketukar. Coba. Ya. Wa awwal mana tadi? Walah kal asri khamsatu awqat. Ya, ahad dua, adapun yang pertama gitu tadi. Ya. Waktul fadilah, waktu yang utama, wahwal awalul waktu, yaitu dikerjakan pada awal waktu pagi atau siang. Seperti itu. Wasani, dan yang kedua waktul ikhtiar, yaitu waktu ikhtiar atau waktu pilihan. Wada karahu, dan musannifu, dan menyebut padanya musannif kata maduranya fi qaulihi dalam dawuhnya, dalam perkataannya, wa awal waktiha tulu'il fajri, yaitu waktu permulaan, yaitu waktu subuh, itu sejak terbitnya fajar sodik, menurut keterangan Ustaz tadi. Asani, kemudian yang kedua, asani ya, salah satu fajri sani, itu fajar kedua, yaitu fajar sodik ya. Jadi dikerjakannya itu pada waktu fajar kedua muncul gitu. Wa akhiruhu, dan waktu akhir subuh, fi ikhtiar, dan di dalam usaha ikhtiar, dalam pilihan, ila istifa, sampai bersinar, isfarid, sampai terang. Wahwa al-idhatu, yaitu al-isfari, wahwa al-idhatu, yaitu yang dikatakan isfar itu adalah mulainya bersinar. Betul Ustaz? Iya Pak. Wasalis, dan yang nomor 3 waktul jawazi, itu waktu yang diperbolehkan, wa asyalahu, dengan memberi isyarat pasir musannif, siapa musannif itu bikaulihi, dengan dawuhnya wa fil jawazi ai biqaratin ila tul syamsi, yaitu dalam dawuhnya, dalam waktu jawaz, waktu yang diperbolehkan, ai artinya biqaratin, yaitu dengan makruh, ila tul syamsi, makruh sampai terbitnya matahari. Warabi, dan yang nomor 4 adalah jawazu bila karahatin ila tul'il humrati ila tul'il humrati. Warabi, yang dengan 4 adalah jawazun, diperbolehkan, bila dengan tanpa karahatin, tanpa makruh, yaitu ila tul'il humrah, sampai terbit warna kemerahan. Kemudian yang kelima wal khamisu, dan waktul khamisu waktul tahrim, dan yang kelima adalah waktu yang diharamkan. Apa itu? Wahwa takfiruha, yaitu waktu haram, yaitu di akhir sholat. Kembali ke sholat Ustaz. Ya. Mengakhirkan gitu. Mengakhirkan sholat maksudnya ya. Kalau akhiruha itu akhir Pak. Kalau takhir berarti mengakhirkan, karena itu muta'addi. Wahwa takfiruha, yaitu haram mengakhirkan, ila ayyabqa, sampai ayyabqa minal waktu, ya, sampai waktunya
Waktu yang tersisa gitu, sampai waktu yang tersisa. Sampai waktu yang tersisa, malaya sa'uha, yaitu tidak cukup untuk melakukannya. Ya, kita cukupkan dulu, Pak. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah mudah-mudahan masih bertemukan kembali malam Senin ya, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan masih diberikan keberkahan umur, panjang umur kita semua, keluarga kita semua diberikan kemudahan, dikabulkan hajat kita semua. Amin. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.